Halo teman-teman, pada video kali ini kita akan belajar untuk melakukan desain palket. Nah, desain palket yang kita akan lakukan contohnya seperti ini. Jadi ini ada satu palket dengan 4 file diameter 800. Untuk jarak-jaraknya ini kita pakai jarak minimum, jadi jarak antar filenya ini 2,5 D, 2,5 kali diameter. Lalu jarak tepinya biasanya bisa pakai 1 D, cuman ini untuk contoh ini kita pakai 1,5 D. Jadi tepi 1,5 D, jarak antar filenya 2,5 D. Lebih jauh lebih baik karena faktor efisiensinya juga akan meningkat. Nah, untuk semua hal ini, denah palcapnya ini sudah didesain oleh orang geoteknik. Jadi oleh tim geoteknik sudah menentukan bahwa untuk titik eh, peletakan kita itu akan diberi palcap dengan konfigurasi seperti ini. Jadi ini bukan lagi yang kita desain sekarang. Jadi setelah konfigurasi ini sudah diberikan oleh tim geoteknik, maka yang akan kita lakukan sekarang adalah menentukan tebal minimum palcapnya dan desain penulangannya gitu. Jadi kita tidak lagi ngomongin berapa diameternya. Ini sudah dari tim geoteknik yang dianalisis berdasarkan joint reaction dengan kombinasi beban ASD dan data tanah gitu ya. Oke, software yang akan kita pakai ini menggunakan Safe, tapi sebenarnya kita bisa juga pakai ITABS untuk melakukan desain palcap ini. Nanti akan ditunjukkan di akhir gimana caranya kita pakai ITABS, tapi untuk sekarang kita pakai Safe dulu. Soalnya intinya sama karena dikeluarkan oleh perusahaan yang sama ya, dua software ini. Jadi ini kita pakai software Safe. Untuk contohnya di sini pakai Safe 2016. Pertama kita new, kita pakai yang blank boleh, kita tapi grid only aja supaya lebih enak. Nah, di sini ada kita eh, bikin garis luarnya aja intinya ya di sini dua dua gitu dua grid. Kemudian untuk dimensinya ini 4,4 kali 4,4 meter. Jadi 4,4 kali 4,4 kita oke. Lalu kita save dulu mungkin. Di sini kita mau replace aja yang ini namanya PC1 misal. Lalu untuk materialnya ini bakal ada 3. Yang penting kita ubah di sini yang beton, cari aja yang beton yang mana ya. Yang konkret, saya beton FC30 gitu. Lalu untuk berat jenisnya kita pakai aja 24 kilonewton per meter kubik. Lalu untuk modulus elastisitasnya biasa 4.700 kali akar FC prime 30 pangkat 0,5 gitu ya. Mutunya 30 kita oke. Eh, Kemudian kita masuk ke pendefinisian slabnya. Nah, jadi untuk slab propertiesnya ini kita pertama tentunya untuk file cap-nya. File cap, kita misalkan aja dulu tebalnya eh, misal 1 meter gitu ya. Eh, Kira-kira itu tebal yang cukup masuk akal untuk dimensi seperti ini atau mau lebih kecil boleh. Ini tebalnya. Lalu untuk tipenya kita pilih yang matte. Ini materialnya jadi kita benar-benar apa adanya aja, nggak ada bukan kondisi tertentu gitu. Jadi kita general general material gitu. Lalu kita centang yang thick plate. Oke, ini thick plate ini sama kayak tipe Sheltin dan Celtic ya. Jadi kita pilih Celtic eh, ya, untuk palcap itu yang paling tepat. Oke, kemudian selanjutnya kita copy membuat uh, material untuk filenya. Jadi nanti kita akan bedakan. Sebenarnya kalau yang bagian file ini lebih ke nanti untuk pengecekan pancing shear kita harus bedakan gitu ya untuk pendefinisian palcap dan file. Kemudian selanjutnya kita copy lagi untuk kolom. Jadi untuk kolomnya kita definisikan juga. Jadi semuanya tebalnya sama ya. Jadi samakan tebal dengan file cap karena pada kondisi realnya eh, posisi titik ada file, ada kolom, tetap dia tebalnya sama kayak file cap. Ini kita tebalnya 1.000 tapi tipenya kita ganti jadi stiff. Jadi benar-benar pada posisi kolom ini dianggap dia sangat kaku, tidak ada lendutan gitu ya. Kita oke. Oke. Kemudian selanjutnya kita gambarkan file cap-nya. Kita pakai yang rektangular ini bisa kalau bentuknya tidak segi empat gitu misalnya segitiga atau segi banyak kita bisa pakai yang draw slab aja, tapi ini karena persegi kita bisa yang rektangular. Pilih yang file cap.
Klik ini dapat 4,4 meter kali 4,4 meter. Oke, selanjutnya kita akan menggambar titik-titik file. Jadi yang kita gambar itu titik asnya ya masing-masing. Jadi kita draw, lalu kita draw yang kita draw points. Nah, kita draw points pertama kita biasanya bisa klik di mana aja gitu ya untuk menambah titiknya, tapi bisa juga dari titik yang kita klik jaraknya berapa gitu. Nah, misal kita mau ngeklik di ujung kiri bawah, berarti kita mau posisi titik palnya itu 1,2 dan 1,2 ya X dan Y. Jadi ini kita X 1,2, bawahnya 1,2 juga. Lalu kita klik di kiri bawah, nah nanti kegambar jarak 1,2 kayak gini. Ini tinggal kita ganti aja jadi minus gitu ya untuk ujung sini, lalu ini minus yang Y-nya, berarti yang ujung kanan atas, lalu X-nya ganti jadi positif. Oke, itu titik-titik untuk file. Kemudian kita juga gambar titik untuk kolom. Kita anggap aja ceritanya kolomnya tepat di tengah ya. Jadi ini kita pilih 0, 0, itu nanti ada midpoint. Jadi tengah-tengah dari penampang file cap kita atau gambar file cap kita ini bisa muncul midpoint. Oke, selanjutnya kita gambar filenya. Kita quick draw areas around points. Jadi di sekitar poin kita akan gambar sesuatu gitu. Nah, ini ada pilihannya, ada yang circular dan rectangular. Kita pilih yang circular untuk file. Untuk diameternya kita pakai diameter 800 ya. Jadi di sini 0,8 meter. Kita gambar di 4 titik ini. Oke. Selanjutnya kita gambar sama draw sesuatu round point untuk kolomnya. Nah, untuk kolomnya ceritanya kita ini contoh strukturnya ya. Kita ambil contoh aja misal titik yang ini gitu. Di kanan ini kolomnya 800 kali 800 persegi ya. Jadi pilihnya yang rektangular, dimensinya 0,8 kali 0,8. Klik. Oke. Udah jadi gambar untuk cap kita, 3D-nya seperti ini, tapak atasnya seperti ini. Kemudian selanjutnya kita akan modelkan point spring. Nah, point spring ini untuk memodelkan tahanan dari filenya ya. Jadi kita bisa juga sebenarnya kita assign support data, kita pakai point restraint gitu ya. Kita anggap tiap titik-titik ini ngasih peletakan gitu misal jepit atau sendi tergantung asumsinya. Sebenarnya nggak terlalu beda sih, yang penting yang arah vertikalnya. Nah, tapi ini kurang tepat ya tentunya kalau kita mau lebih tepat kita kasih point spring. Sorry, assign support data yang point spring, yang PSPR1 kita modify aja. Nah, untuk nilainya kita ini kurang enak ya kilonewton per milimeter. Mungkin kita bisa unitsnya kita klik, kita ganti konsisten di kilonewton meter gitu misal. Oke, kita klik yang tadi PS ya ini untuk previous selection. Sign, support, point restraint, sorry, sign, support, point spring. Nah, untuk nilainya ini kita bisa pakai EA per L aja untuk arah yang vertikalnya ya. Untuk E-nya 4700 akar FG prime, A-nya biasa dia luas dari lingkaran, kemudian L-nya misal ini kedalaman 20 meter gitu, kita bisa pakai yang. Kemudian untuk X sama Y ini untuk keperluan kita sekarang ini nggak ngaruh ya, jadi mau diisi mau tidak nggak apa-apa. Tapi kalau mau diisi bisa pakai hitungan yang lebih akurat, pakai I per L pangkat 3 gitu ya, misal I per L pangkat 3 atau 12 I per L pangkat 3 atau apapun itu asumsinya, atau bisa juga pakai langsung per 10-nya misal, ini dibagi 10 gitu ya. Bisa juga, tapi ini kita mau liatin bahwa tanpa ini juga sebenarnya sudah cukup bisa. Ini untuk D800, L 20 meter. Oke, saya nanti muncul tulisan kayak gini. Kalau kita klik kanan juga, di bagian restraint-nya, oh sorry, di bagian restraint-nya kita ini dulu ya. Sign, restraint-nya kita kosongin dulu. Oke, jadi kita klik kanan, restraint-nya non, tapi spring-nya ada yang baru kita define tadi. Oke, selanjutnya kita mau masuk ke pembebanannya. Nah, untuk pembebanannya itu adalah joint reaction ya, berarti yang titik ini. Kita lihat di dasar gitu ya. Ini kita show gitu joint reaction.
Nah, untuk kombinasi bebannya, kita pakai kombinasi beban LRFD, tapi direkomendasikan kita pakai overstrength. Jadi bedanya apa? Bedanya adalah untuk bagian yang ada gempanya, yang biasanya kita kombinasinya pakai rho gitu ya, rho dikali, jadi 1,3 dikali EX tambah 0,3 kali 1,3 kali EY gitu. Nah, rho-nya itu diganti jadi overstrength, Omega Sub-Zero yang dapatkan dari tabel 12 SNI 1726 2019. Kayak gitu, kenapa? Karena kita ingin memastikan bahwa emang sistem fondasi kita termasuk pelkapnya lebih kuat daripada struktur atasnya gitu. Jangan sampai dia gagal duluan. Jadi kita oke. Nah, ini kita pakai, kita udah keluar direction-nya. Nah, kita perlu masukin, sebenarnya bisa salah satu cara yang paling sering kita pakai itu kayak diagram interaksi ya. Kita ambil yang fx max, fx min, fy max, fy min gitu ya. Nah, masing-masing bisa fx max kita ambil semua nilai ininya. Nah, caranya kita misal ini assign load data point loads. Ini kita bisa pakai yang satu lagi yang live gitu ya. Nggak apa-apa, nanti kita bakal ubah. Kita masukin di sini. Jangan lupa ini dikali negatif. Jadi karena ini reaksi, sedangkan ini beban, jadi harus kita kali negatif. Kecuali yang Z. Untuk yang MZ ini arahnya dia udah kasih tahu dia udah negatif. Jadi ketika kita masuk positif nanti dia kali negatif sendiri. Termasuk yang momennya kita negatif, MY min negatif, Z max negatif gitu ya. Dengan kemudian ini untuk pancing shear-nya kita harus masukin ukurannya kolomnya tadi ya 0,8 kali 0,8. Kita oke. Lalu kita masukin semua untuk yang negatif, yang minimum, kemudian FY max, dan seterusnya. Nah, kalau mau lebih gampang, caranya itu, karena kita kan nggak tahu kan, mana dari semua kondisi ini, mana yang paling ekstrim, jadinya kita harus bikin dia ada di load pattern berbeda-beda. Jadi, ini kita bisa define load pattern gitu, kita add, jadi ini fx max, kemudian ada fx min, fy max, fy min, fz max, fz min, dan seterusnya ya. Oke, ini sudah di define semua. Kemudian untuk load combination-nya sama. Jadi untuk load combination-nya itu kita untuk date ini kan berat sendiri si file cap-nya ya. Berat sendiri si file cap-nya berarti kita perlu misalnya sekali 1,2 gitu ya. Karena biasanya di kombinasi-kombinasi beban kita overall-nya kebanyakan kayak untuk gravitasi 1,2D tambah 1,6L. Untuk gempa juga 1,2D tambah meskipun ada 0,2 SDS nggak apa-apa. Jadi 1,2D tambah gempa gitu ya. Jadi ini kita 1,2. Kemudian untuk joint reaction-nya misalnya Fx max ini 1 dan seterusnya ke bawah gitu ya. Nanti kita bisa semua tambahkan lewat kita Ctrl E atau kita edit interactive database gitu ya. Kemudian masuk definition, load combination, kita tuh Excel gitu ya. Nah, di sini nanti kita bisa tambahin dari sini ini load combination. Ini kalau pakai save kita ambil yang kiri, kalau pakai tabs kita ambil yang kanan. Ambil copy ini aja, lalu kita paste di sini. Kemudian kita ini from Excel. Nah, jadi ini semua kombinasinya udah masuk ya. Apply to model dan kita masuk ke define load combination. Kita lihat masing-masing load combination-nya ini udah masukin ya untuk ke 12 kondisi. Oke. Begitu pula untuk bebannya, kita bisa pakai juga. Jadi tadi kita dapat semua joint reaction ini. Ini udah ada untuk sortirnya gitu. Jadi kita masukin semua di sini, copy, ini kita hapus dulu, paste di sini. Nah, di sini bakal muncul semuanya ya. Jadi ini kita ambil nilai max min-nya udah dikali negatif. Kalau yang FZ nggak usah dikali negatif gitu. Kali negatif semua. Ini pakai X lookup untuk yang kondisi max min, max minnya ya. Untuk ekstrim ekstrimnya udah pakai X lookup.
Nih, lookup untuk masing-masing kondisi. Nah, ini tinggal kita masukin. Sama kita pakai Ctrl E untuk buka interaktif database. Kemudian kita masuk assignment, load assignment, point loads. Oke, di sini sama kita tuh Excel dulu biar lebih enak. Ini tinggal di copy, copy, terus ini klik kanan match destination formatting. Copy untuk 0,8-nya ini untuk ukuran untuk pancing shear-nya. Kemudian untuk poinnya juga di copy aja samain semua karena kita di titik yang sama ya. Masuk sini from Excel, lalu apply to model, dan kita klik kanan di sini, loads. Nah, nanti bakal udah ada nih. Untuk yang FX Max sudah ada, FX Min udah ada, FY Max sudah ada, dan seterusnya. Jadi ini udah ada semua untuk ke 6 kondisi. Lalu kita, oke, ke 12 kondisi ya, sorry. Ini ada 12 karena ada F dan M dan X, Y, Z masing-masing. Nah, kalau udah, ini semuanya udah bisa di-run ya. Kita kombinasinya udah, bebannya udah, kita run. Hanya nggak lama, nanti masuk kita di ini dulu. Bagian desain, ada desain combos. Nah, ini yang dibuatin dari sana, kita remove aja. Kita masukin 12 kombinasi yang udah kita define tadi, kita add, lalu kita oke. Nah, kemudian kita F5 lagi bisa untuk melakukan desain. Lalu kita bisa masuk ke display, ke pancing shear design atau tadi F10 ya, F10. Nah, ini hal pertama yang perlu kita cek untuk pancing shear. Jadi nilai-nilai ini adalah nilai rasio untuk pancing shear. Kalau kita klik kanan di salah satunya gitu, nanti muncul pengecekannya. Ini, oh ini akibat kombinasi satu dengan tegangan bebannya sekian, tegangannya sekian, batas tegangannya sekian. Jadi rasionya ini. Nah, nilai-nilai rasio ini harus di bawah satu. Gimana kalau misalnya lebih dari satu, maka harus dipertebal. Jadi tadi kita pakai tebal 1 meter. Ini mungkin dengan 0,8 sini udah cukup ini ya, udah cukup optimum lah. Misal mau kita kurangin gitu ya, tebalnya jadi kita coba aja kita kurangin. Nah, kalau misalnya kita mau ngubah ini harus semuanya ya. Jadi ini saya 0,9 gitu. Tebalnya ini 0,9 juga, ini 0,9 juga. Kita run, lalu kita F10. Oh, ternyata kalau 0,9 dia lebih dari satu rasionya, berarti nggak bisa. Berarti emang ya mungkin 0,95 bisa, tapi baiknya kita kelipatan 100 aja ya. Dan 100 mili, jadi ini kita 1 meter. Run, kita F10 lagi. Ini ya. Jadi ini untuk pancing shear-nya harus oke untuk semua, baik itu di bagian pile maupun yang di dasar kolomnya. Nah, kalau udah, kita sekarang mau lakukan desain penulangan. Kita lakukan desain penulangan. Jadi ada satu yang unik. Jadi kalau kita select gitu ya, packetnya, kita Ctrl T. Untuk load case-nya kita pilih semua yang kita define tadi. Kemudian masuk ke elemen courses, kita oke. Nah, di sini kalau kita sort, jadi kalau kita klik itu kayak sub 2000 kita klik. Ini dia sortirnya cukup unik ya. Misalnya ini 999 emang paling besar gitu. Terus di bawahnya 99, ini ada 982. Jadi dia alfabetik ya gitu. Jadi nggak bisa kita langsung pakai ini 999. Jadi kita copy dulu aja semua gitu. Paste, berarti ini saya ambil maksimumnya di kiri, lalu minimumnya maksimumnya 1459. Kita copy ini. Lalu negatifnya kita copy ke sini, tebalnya 1000 gitu. Jadi ini dengan tebal 1 meter, misal kita pakai diameter 25, 125, oh nggak bisa. Berarti ini 100, ini 200 bisa? Oh masih bisa. Tuh, ini kita kecilin aja. Oke, jadi setelah dari save itu kita ngambil momen, kemudian kita di sini lakukan desain penulangan. Seperti biasa ya, desain penulangan ini kita cuma ngecek rasio MU per PMN-nya, berarti kayak MU-nya harus lebih kecil dari PMN, harus di bawah 1, dan S minimumnya harus terpenuhi. S minimumnya ini pakai S minimum seperti pelat, 0,18%. Ini udah oke ya, jadi ceritanya
kita akan punya file cap gitu, cap dengan tebal 1 meter, 1000. Kemudian nanti ada tulangan atas. Tulangan atas itu baik yang ke arah sana maupun yang ke arah sini gitu ya. Tulangan atas, lalu ini ada tulangan bawah. Tuh. Nah, untuk tulangan atas ini kita pakai D19 150, D19 spasi 150. Sedangkan untuk tulangan bawah kita pakai D25 spasi 100. Itu kita sudah selesai. Kita sudah melakukan pengecekan pancing shear. Tadi sudah oke. Mungkin bisa screenshot juga untuk di laporan gitu ya. Kemudian kita desain penolakannya sudah masuk. Nah, sekarang kita akan coba lihat gimana sih kalau pakai ITAPS. Jadi misalnya nggak mau pakai save, kita mau pakai ITAPS juga gitu ya. Itu kita bisa modelin dengan cara yang sama persis untuk ITAPS ya. Jadi ini udah contohnya, sama ya dimensinya, cara untuk membuat gridnya sama, kemudian untuk materialnya sudah, untuk penampangnya juga sudah, yang kolom kita pakai stiff. Nah, kalau kita pilih stiff ini, di tabs kan ada modifier ya, ini akan otomatis untuk yang bendingnya jadi 100, jadi dianggap sangat kaku gitu. Kemudian untuk pile, matte, file cap juga kita pakai matte. Kemudian untuk bebannya gitu ya, untuk bebannya kita sudah ada semua, load combination-nya. Ini pakai interaktif database juga di inputnya, tinggal pilih yang ini. Beda, kebetulan ini beda format aja tapi isinya sama. Kemudian untuk point spring sama juga, di sini kita udah tambah point spring dengan nilai yang sama. Kemudian untuk loads-nya di sini sama, ada untuk ke 12 kondisi. Kemudian di bagian untuk desainnya, di bagian desain untuk concrete slab, kita masukin desain combination-nya, semua yang kita define masukin ke kanan ya, asalnya di kiri kita harus masukin ke kanan dulu. Kemudian kita klik di sini. Kita di sini cek untuk pancing cek ya. Nah, untuk pancing cek di sini muncul angka-angkanya. Kita coba screenshot ya untuk kita bandingkan. Jadi angkanya agak beda sedikit. Saya Kemudian, nah, angkanya agak beda sedikit tapi nggak apa-apa. Jadi untuk yang kiri atas kalau di save 0,8273, di tab 8,25. Ya, angkanya ada beda-beda sedikit. Eh, jadi nggak masalah kita mau pakai save atau e-tabs. Oke, sekian untuk video kali ini. Terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya.